Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmawati. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan artikel ilmiah, di mana saya mengambil salah satu judul skripsi mahasiswi Universitas Sulawesi Barat, di mana skripsi ini saya jadikan sebagai rujukan dalam membuat artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang isinya memaparkan sesuatu atau pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Tujuannya untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis, untuk memberikan fakta yang seakurat mungkin tanpa kebiasaan opini dan logika semata kepada para pembacanya. Di sini dalam artikel ilmiah yang saya buat, saya hanya menjelaskan tentang pembuatan artikel ilmiah dari judul sampai di tinjauan pustaka. Baik, yang pertama ada judul, di mana judul ini apabila topik dan tema sudah ditentukan, maka selanjutnya penulis merumuskan judul karya tulisnya. Contoh di sini yang saya sebutkan tadi, saya mengangkat judul salah satu skripsi, yaitu Prototype Smart Water Monitoring untuk pengembangan Fishery Management System, atau prototipe pemantauan air cerdas untuk pengembangan sistem manajemen perikanan. Adapun isi judul, yaitu cara kerja sistem yang dijalankan dalam penelitian ini, ialah mendeteksi kekeruhan air, di mana setelah air terdeteksi keruh, maka pergantian air akan berjalan otomatis, dan tentu saja ini akan memudahkan kita sebagai di bagian perikanan. Kemudian ada bagian authorship, di mana authorship ini merupakan penulis yang banyak memberikan kontribusi dalam penelitian. Kemudian ada abstrak, di mana abstrak ini adalah komponen penting di sebuah karya tulis, terletak di halaman awal karya tulis ilmiah. Isinya adalah rangkuman dari penelitian yang dilakukan. Abstrak memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isi dari artikel ilmiah secara ringkas. Abstrak dapat diartikan sebagai ringkasan isi artikel ilmiah. Abstrak harus ditulis secara akurat, mudah dibaca, jelas, dan padat. Jumlah katanya sekitaran 250-300 kata. Di dalam abstrak terdapat kata kunci, di mana pemakaian kata kunci pada artikel ilmiah merupakan kata pokok yang menggambarkan permasalahan yang dibahasnya, atau merupakan dasar gagasan dalam karangan asli, serta berupa kata tunggal atau gabungan. Sedangkan fungsi dari kata kunci karya ini sendiri bertujuan sebagai sistem informasi komputerisasi, sistem informasi sehingga mudah ditemukan pembaca. Kemudian selanjutnya ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini di dalam artikel ilmiah berisi tentang uraian yang berfungsi mengantarkan pembaca pada tema utama yang dibahas. Pendahuluan harusnya diakhiri dengan rumusan singkat terkait pembahasan pokok sebuah artikel. Kemudian bagian inti. Maksud pembahasan inti adalah pembahasan secara detail tema yang diangkat oleh penulis. Oke, kemudian ada tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini berarti kegiatan meninjau kembali pustaka, literatur atau bahan bacaan lainnya. Tinjauan pustaka adalah penelitian sebelumnya mengenai topik tertentu, terletak di bab 2 dalam sebuah karya tulis ilmiah, dan poin ini sangat wajib ditulis di sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat dalam memenuhi syarat menerima gelar sarjana. Adapun tujuan dari penulisan tinjauan pustaka, yaitu tujuan utamanya dari poin ini adalah melakukan survei literatur mengenai sebuah topik,
adanya tinjauan pustaka membuat penulis menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai subjek yang dibahas. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan atau paparkan dalam video kali ini dalam membuat artikel ilmiah dari judul sampai tinjauan pustaka. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.